warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Murni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang teks cerita fantasi. Tetapi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi dasar yang pertama, pengetahuan. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar yang kedua, keterampilan. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi baik secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini yang pertama, peserta didik diharapkan bisa menentukan struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah struktur teks cerita fantasi dengan melengkapi paparan atau teks cerita fantasi. Yang ketiga, peserta didik menelaah cerita fantasi dari segi bahasa yang digunakan. Keempat, peserta didik menyajikan cerita fantasi atau menyusun teks cerita fantasi. Pokok bahasan yang ingin dipelajari pada pertemuan ini yang pertama, struktur teks cerita fantasi, pola atau variasi pengembangan struktur cerita fantasi, ciri kebahasaan teks cerita fantasi, dan yang keempat adalah menyajikan cerita fantasi. Pokok bahasan yang pertama, struktur teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi mempunyai 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang membedakan teks yang satu dengan teks yang lain adalah strukturnya. Supaya gampang dibedakan, maka kita bisa menyanyikannya. Orientasi, orientasi, itu struktur yang pertama. Komplikasi, komplikasi, itu struktur yang kedua. Resolusi, struktur yang ketiga. Semua itu struktur fantasi. Resolusi, struktur yang ketiga. Semua itu struktur fantasi. Nah, supaya gampang ingat, kalian ulang-ulang nyanyikan di rumah ya. Apa sih orientasi, komplikasi, dan resolusi itu? Orientasi itu merupakan bagian awal suatu cerita yang berupa pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu peristiwa terjadi, atau berisi pengenalan konflik. Komplikasi merupakan bagian cerita yang berisi konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain dalam sebuah cerita. Resolusi adalah bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian masalah. Pada bagian ini, pengarang kadang mengakhiri cerita dengan kebahagiaan, happy ending, kesedihan atau sad ending, atau kadang juga pengarang membiarkan pendengar menebak sendiri akhir dari cerita tersebut. Contoh teks cerita fantasi yang Ibu ambil dari buku cetak Belajar dengan Gajah Mada. Orientasi di situ memperkenalkan latar waktu dan tokoh. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani. Kemudian komplikasi itu bisa dilihat muncul masalah yang Handi tiba-tiba berteriak minta tolong. Kemudian resolusi, di situ ada penyelesaiannya. Di situ ada seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area candi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri di buku cetak. Pokok bahasan yang kedua yaitu pola atau variasi pengembangan struktur cerita fantasi. Pola pengembangan struktur orientasi bisa dikembangkan dengan berdasarkan deskripsi latar, berdasarkan pengenalan tokoh,
dan berdasarkan pengenalan konflik. Contoh struktur orientasi yang dikembangkan dari deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Orientasi tersebut diawali dengan deskripsi latar, yaitu 3 rumah bergaya kerucut. Contoh orientasi yang dikembangkan dari pengenalan tokoh. Alien itu berhidung mancung, memperkenalkan tokoh alien yang berhidung mancung. Kemudian contoh orientasi yang dikembangkan dari pengenalan konflik. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Nah, di situ menandakan bahwa ada pengenalan konflik yang dialami oleh Erza dan si tokoh aku. Pola pengembangan struktur komplikasi. Struktur komplikasi bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, dengan mengubah latar, atau dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contoh komplikasi yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Contoh komplikasi yang dikembangkan dengan mengubah latar, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Jadi latarnya yang tadinya tenang sekarang berubah menjadi bergelombang. Kemudian komplikasi yang dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Jadi dia melompat ke zaman atau ke tempat yang berbeda. Pola pengembangan struktur resolusi bisa dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, atau dengan surprise atau kejutan. Contoh resolusi yang dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian Varta telah sampai di galaksi. Nah, di situ ada 2 tahun kemudian, berarti ada lompatan waktu. Resolusi yang dikembangkan berdasarkan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Jadi ada sebab akibat yang unik ya, penyebabnya yang menyebutkan semua perilaku yang baik, akibatnya semua pintu terbuka. Kemudian dikembangkan dengan surprise. Wahai putri candi menguap. Nah, di situ terjadi keterkejutan karena putri Candy yang setelah 3 tahun tidur panjang akhirnya bisa terbangun. Pokok bahasan yang ketiga, ciri kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Di dalam sebuah cerita itu pasti ada namanya tokoh ya. Tokoh itu berarti menggunakan kata ganti. Aku, mereka, dia, Erza, Doni, dan sebagainya. Menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar tempat, laboratorium berantakan. Itu menggunakan panca indera penglihatan. Latar suasana, setetes air pun jatuh dari wajah sang ratu. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar suasananya bisa ditangkap oleh indera perasa, yaitu sunyi dan sedih. Kemudian latar waktu, tengah malam tidak ada bintang di langit. Latar waktunya adalah tengah malam. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Nah, di situ ada kata-kata menjulang. Menjulang itu kan biasanya disebutkan untuk benda yang tinggi, bukan untuk hidung. Kalau hidung kan tuh biasanya mancung ya. Yang keempat, menggunakan kata sambung atau konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi penanda urutan waktu itu banyak, misalnya setelah, sebelum, kemudian, dan sebagainya. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian Varta sampai di planet Mars.
Ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan itu biasa ditandai dengan kata-kata tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dialog atau kalimat langsung dalam cerita itu ditandai dengan menggunakan tanda petik 2. Raksasa itu mengejar kita, teriak Hona kalang kabut. Nah, kalimat langsungnya yaitu raksasa itu mengejar kita. Pokok bahasan yang keempat yaitu menyajikan cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi kita bisa bedakan dengan 2 tahap, yaitu merencanakan cerita fantasi dan menulis cerita fantasi. Langkah-langkah merencanakan cerita fantasi. 1. Menemukan ide penulisan. Ide penulisan ini dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Yang kedua, penggalian ide cerita. Ide cerita itu bisa didapatkan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan dan pengalaman mitos lokal atau daerah. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa berdasarkan ide yang telah ditentukan sehingga tercipta cerita fantasi yang unik dan menarik. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi berdasarkan ide yang telah dirancang, watak tokoh latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Pertama, merencanakan kerangka karangan yang terbagi atas 1. Menggali ide cerita yang telah ditentukan. 2. Berfantasi terhadap peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin pada masa lampau, sekarang atau masa akan datang. 3. Menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. 4. Menentukan latar. 5. Menuliskan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. 6. Membuat sinopsis atau ringkasan cerita dari awal sampai akhir cerita. 2. Mengembangkan produk sehingga menjadi cerita yang menarik dan unik. 3. Memberi judul yang menarik. 4. Menelaah dan merevisi dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. 5. Memuplikasikan hasil karya di majalah dinding, surat kabar, atau diunggah ke media sosial. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.